vilanya ada? Enggak, tapi ada lagi yang duduk di belakang. Karena kali ini kita akan ngebahas tentang misteri yang ada di kilometer 97, a.k.a. jalur tengkorak. Ya teman-teman, kembali lagi di Anak Horor bersama gue Dito Wansa Kelamaan bareng Yuda, halo. dan juga Mas Lendi. Iyo Dan ada Viro di operator di sini. Udah, cabut udah kan? mau ini ya? Satu lagu lagi ya? Udah mau pindah kita. Satu lagu lagi. Enggak dong. Mau pindah kemana ya? Itu bentar lagi Ramadan soalnya. Sayang. Udah lumayan lama anak dua tidak apa ya reach out anak horor dan resilor. Resilor sibuk sih. Berapa bulan ya? Udah 2 bulan. Udah mau kaya bentar lagi saya. Yuda kaya banget sekarang, udah banyak duit, udah mau nikah katanya guys. Iya. Amin. Itu jadi Ini juga dekat itu duit. Yang paling kelihatan maruk duit kan sekarang Dito nih sekarang kan. Ini aja di bawah udah ada yang nunggu buat meeting kan. betul. Tuh. Demi untuk kehidupan Gila, kita gila. gitu kan. Biar kita Anak udah 2 Pak soalnya Pak. satu itu, yang kedua juga biar konten-konten tetap lancar jalan. Amin, lancar. Kalau nggak Lancar. bensin ya. Kita bukan orang kaya. Bukan. Anyway, Anak Horor buat yang baru aja nonton adalah sebuah kanal YouTube podcast yang ngebahas tentang horror podcast yang dibalut dengan podcast dan komedi sedikit ya kadang-kadang. Kayak kebanyakan komedinya sih kayaknya. Ya. Karena Horor, begitu iya horor bahasannya aja. Karena begitu kita mencoba untuk menglogikakan kasus-kasus yang kita bahas, pasti ada aja lucunya yang kita temuin di situ. Benar. Dan kemarin kita udah open volunteer ya. Iya. Jadi sekali lagi kalau ada yang nonton ini, kita lagi open volunteer lagi ya. Mungkin ada fee tapi nggak gede. Iya. Uh-uh. Kita juga tidak bisa menjanjikan. Tidak bisa menjanjikan yang proper dulu karena ya anak horor masih berjalan seperti ini. Cuman kita open buat yang mau volunteer jadi penulis ya. Ya, jadi tugasnya adalah menulis, mengumpulkan materi-materi yang nantinya akan kita bahas gitu. Bentuknya tuh ya bisa apa aja sih ya? Bisa lo misalkan lu bikin jadi bentuk artikel atau misalkan lu dibikin jadi kayak poin-poin kesimpulan gitu. Boleh. Nanti intinya sih dari yang udah kalian kumpulin nanti itu akan kita bawakan dan ya kita bikin kesimpulan juga seperti biasa. Pokoknya cara bahasnya seperti biasa. Betul. Ya, anak horor aja. Oke, nanti ada di deskripsi ada nih. Ya di deskripsi ada gimana mau ngirimnya kemana ya. Nah. Dan kali ini ya ini pembahasan yang cukup menggelitik sebetulnya buat gua. Karena relevansinya tinggi sekali untuk yang kali ini. Ada trauma pribadi ini? Trauma sih enggak. Pengalaman ya. Karena gini, kayak gue tuh sampai hari ini masih lewat jalan ini hampir setiap bulan minimal sekali sampai 3 kali deh gitu. Pasti lewat gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang misteri. Apalagi waktu zaman masih podcast yang satu lagi. Oh betul, betul. Itu saya bolak-balik jalan ini sering sekali. Wah. Tapi kan bareng-bareng kalau itu. Iya betul, karena naik travel. Kalau sekarang saya lebih sering nyetir sendiri. Ini yang sebetulnya cukup seru untuk dibahas teman-teman. Karena kali ini kita akan ngebahas tentang misteri yang ada di kilometer 97, a.k.a. jalur tengkorak. Nah itu dia. Jadi emang udah sampai ada julukannya gitu. Kenapa dinamain jalur tengkorak kan? Nanti Oke, ada kita mungkin nih. bisa opening dulu yuk. Nanti ada dibahas nih. Ya gak ada ini sih, gak ada apa namanya asal muasal jalur tengkorak. Oh, nggak ada. Sih. Tapi memang kayaknya disebut jalur tengkorak itu. Oh, karena banyak makan korban, kecelakaan. Jadi lebih spesifiknya untuk jalur tengkorak itu tuh bukan hanya di kilometer 97 aja, tapi itu adalah jalur yang terbentang dari kilometer 90 sampai kilometer 100. 10 km. 10 km jalan tol Cipularang Jakarta Bandung ya yang sudah banyak memakan korban kecelakaan. Oh bukan sebaliknya, lalu lintas. bukan dari Bandung ke Jakartanya. Bandung ke Jakarta Bandung Sama aja ya, sama-sama aja. Oh, pokoknya area situlah. Nah, Oke. nah jadi menurut kisah lokal nih ya katanya banyaknya kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan oleh adanya perjanjian atau kesepakatan yang belum tuntas di antara kontraktor dan penunggu di jalur ini ya. Nah jadi kan
konon katanya jalur tengkorak itu yang berada di kawasan Gunung Hejo, yang honestly gue juga baru tahu ada yang namanya Gunung Hejo. Sama. Setelah gue research ini gitu. Oh iya. Dan setelah gue cari-cari, ternyata Gunung Hejo ini bukan gunung yang gede-gede banget loh. Kecil ya. Cukup kecil lah untuk disebut gunung ya. Ya. Untuk disebut gunung, dan makanya mungkin nggak terlalu dikenal gitu. Malah mungkin apa lebih Kayak bukit ya? Bukit kayaknya. Iya, mungkin kayak bukit. Cuma disebutnya Gunung Hejo. Gunung Hejo. Iya. Karena kan ada juga di Bandung Gunung Batu. Bukan gunung. Gunung gitu. Tapi jalan, ada Borma, ada macet mulu tiap hari gitu kan. Gunung Batu. Dan pastinya tidak Hejo ya. Hejo. Si gunung. Hejo. Oh. Makanya disebut Gunung Hejo. Nah, kan aya dedaunan, aya hutan gitu kan. Iya, hijau dia. Nah, Gunung Agung juga. Bukan gunung. Itu toko. Bener. Iya kan? Ada juga, maksud gua. Kadang-kadang ada beberapa hal yang dikasih nama gunung padahal bukan literally gunung. Gunung ya namanya aja. Mungkin ini sebetulnya bukit. Cuman ya akhirnya disebutlah Gunung Hejo gitu. Karena ada sesuatunya makanya mungkin disebut Gunung Hejo. Mungkin. Tapi nggak ada hubungannya sama Hejo sih, karena tempat ini tuh dianggap sebagai tempat petilasan. Dari Dewan Prabu Siliwangi. Nah, jadi petilasan nih buat teman-teman yang nggak tahu itu apa. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ditulisnya sebagai patilasan. Itu biasanya merupakan sebuah tempat untuk melakukan ziarah serta upacara adat. Ini juga istilah yang sering digunakan untuk melabel sebuah tempat yang diwasiatkan. Tapi biasanya yang itu tempat udah diwasiatin nggak boleh kesana ya. Itu angker atau itu keramat gitu. Nah biasanya tempat keramat itu juga bisa dibilang sebagai patilasan. Bentuk tempatnya tuh bisa macam-macam. Bisa berupa bukit. Bukit bisa. Ini yang termasuk ini. Makanya mungkin ini disebutnya gunung tapi sebenarnya bukit gitu ya. Bukit hulu sungai atau hutan kecil. Atau hutan kecil gitu ya. Hutan kecil itu, dan biasanya tempat ini memang punya yang namanya juru kunci atau kuncen. Gitu. Nah, lebih jauh soal perjanjiannya. Jadi katanya dulu tuh waktu jalan tol ini masih dibangun, kontraktornya itu sempat menjanjikan mau ngebangun jalan menuju si Gunung Hejo ini. Untuk petilasan itu. Untuk petilasan. Dan juga dijanjikan untuk membangun sebuah musola. Ini janjinya tuh diutarakan kepada warga sekitar. Dari kontraktor. Tetapi sampai sekarang janjinya itu tidak ditepati. Gitu. Nah makanya gue agak bingung nih. Apakah ini berarti ada public figure atau mystical figure di antara warga-warga lokal ini yang dendam gitu, yang bilang wah ini nggak nepatin janji. Nggak ditepatin ya. Nah karena mereka marah, apakah mungkin mereka yang I don't know lah dengan ngisengin jalur tengkorak itu akhirnya jadi banyak kecelakaan gitu, atau memang ini merupakan reaksi langsung dari si Prabu Siliwangi tadi. Gitu. Padahal kalau dari syaratnya mah nggak berat-berat amat gitu. Nah, cuman ada cerita juga katanya yang bikin jalannya harusnya tidak seberkelok itu ya harusnya. Jadi katanya ada cerita lain juga menyebutkan kalau kontraktor ini tuh tadinya sempat mau ngeruk si Gunung Hejo ini ya, menggunakan alat berat supaya jalannya itu nggak berkelok-kelok, supaya lebih lurus dan lebih pendek. Tapi nggak bisa karena gunungnya sulit buat ditembus. Nah jadi apakah karena ini juga akhirnya yang bikin penunggu di sana jadi marah, Prabu Siliwangi gitu kan ya? Yang katanya gitu kan ya. Dan dalam prosesnya juga katanya banyak yang meninggal. Jadi pekerja ketika akhirnya proyek ini tuh sampai ke daerah Gunung Hejo, mulai itu banyak yang kesurupan lah, yang sampai meninggal jatuh dari ketinggian tinggi juga ada. Kecelakaan kerja lah. Karena alat berat juga banyak. Iya. Wow. Iya. Itu sih sebetulnya di setiap pembangunan nih kayaknya selalu ada cerita itu ya. Ada cerita itu. Minimal adalah 1-2 kali ya. Nah, tadi kan kita sudah kalau udah cerita tadi kayaknya cukup jelas kalau itu adalah penunggu area itu. Tapi ada twist lain nih. Ya. Jadi ini adalah kesaksian dari Om Hao ya, dari Kisah Tanah Jawa. Ya. Jadi beliau kan pernah sempat untuk menginvestigasi area situ. Nah, dia tuh menyebutkan kalau warga itu sering menggunakan tempat sekitar untuk upacara, ritual pesugihan dan hal-hal lain yang memang ya sesat lah, nggak benar ya, gitu. Nah jadi Om Hao tuh lagi-lagi menegaskan kalau kejadian yang ada di kilometer 97 itu bukan salahnya si Prabu Siliwangi. Memang betul ini tempat petilasan. Tapi itu benar ya? Itu benar, confirm. Tapi yang bikin jadi angker adalah karena tadi banyak warga yang menggunakan tempat ini jadi pesugihan, akhirnya didukung juga dengan banyak hutan di sekitar situ. Nah
banyaklah makhluk-makhluk yang bersemayam di sana dan mereka yang seringkali mengganggu pengguna jalan. Nah, pesugihan di sini apa gitu? Nah, kalau gue Apakah- ngelihatnya gini Mas Randy. Tempat petilasan tuh selalu identik dengan dipakai buat yang kayak gitu sih menurut gue. Itu tuh di mana-mana. Bahkan ini cerita keluarga gue sendiri ya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Itu karena keluarga gue kebetulan adalah ada salah satu tokoh lah gitu ya di keluarga gue. Itu dipakai buat begitu-begituan juga. Gitu. Jadi mereka tuh nganggep kalau melakukannya di situ itu lebih Oke. gitu loh, lebih apa Lebih ya? banyak energinya Atau mungkin something lebih like banyak that lah. Lebih kayak ibaratnya bahasanya apa? ya kalau wifi sinyalnya lebih gede di situ lah. Gitu. Chance keberhasilannya lebih tinggi. Oke. Gitu. Udah kayak gacha. Ya karena kan sebetulnya bisa di mana aja gitu kalau orang mau pesugihan mah gitu ya kayaknya gitu. Kan gue nggak tahu juga. Nggak, cuma Cuman- iya, cuma pesugihannya apa yang biasanya gitu? Oh ya standar sih. Standar aja nggak sih? Standar. Tapi emang nggak ada kejelasan sih dia pesugihannya ngapain aja. Betul. Yang pernah gue denger salah satu pesugihan yang ini gue denger dari karyawan minimarket salah satu rest area. Oke. Jadi di saat itu ini motong sedikit ya intermezzo sedikit cerita singkat aja. Saat itu gue lagi sama teman gue SMA nih masih gue. Jadi sebetulnya Cipularang ya disebutnya itu lagi ininya lah lagi. Terus saya gue juga potong juga. Jadi Cipularang atau Padalarang sih? Ya Cipularang tuh seluruh sampai ujung Padalarang adalah salah part of satu Cipularang. betul. Oke. Karena Cipularang tuh ke Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Padalarang. Ya. Oh, Gitu Cipularang tuh. Oke. Nah, gue tuh tiba-tiba ngerasa ngantuk banget. Gue nyetir saat itu. Ya udah, ngerasa udah nggak safety dan kondisinya juga udah malam. Akhirnya gue menepi lah gitu. Dari itu tuh sekitar jam 10:30 malam. Ini gue berhentinya di salah satu kilometer yang memang cukup terkenal untuk berhenti sebetulnya dan Oke. expected harusnya mungkin Atau kilometer. enggak itu mah balik ini gue dari Bandung mau ke Jakarta soalnya. Oh iya. Ya tinggal bikin aja yang sebaliknya Yud gitu. Iya, Oh, iya. itulah pokoknya ya. Nah gue di situ terus ya udah nongkrong lah di situ untuk apa mecek hardi, ya bahasa Indonesia biar seger lagi. Iya, gitu seger ya. lagi. Beli kopi apa? Ngilangin ngantuk lah. Ngilangin ngantuk aja gitu Ya. sejenak. Abis itu kita mau jalan lagi gitu rencananya. Udah lagi ini segala macam tiba-tiba selesai semuanya. Itu bener-bener cuman ada 2 mobil di situ. Mobil gua dan satu lagi yang parkir lumayan jauh dari tempat gua. Tapi kelihatan. Oke, gua parkir deket banget sama si minimart ini. Gitu. Oke, ini seingat gue ini rest area tuh rame gitu. Tapi entahlah apa jam segini memang sepi gitu kan? Ya. Gue juga nggak tahu. Cuman yang pasti sepi banget. Karena biasanya juga emang nggak sesepi itu sih harus. Biasanya nggak sesepi itu. Ini Cuma cuma dua mobil, lah. 2 mobil benar-benar. Dan mobil gue tiba-tiba tidak bisa nyala. Tidak bisa nyala. Udah gitu, wah ini kenapa nih? Mobilnya mobil tua, Kijang kotak zaman dulu tuh. Ya. Ah, bisa bayangin lah ya, Kijang jantan itu. Nah, Nah itu gue pakai mobil. diesel ya. Lupa. Tapi udah pasti itu bukan mobil punya gue. Terus dinyalain, nggak bisa nih. Wah kita udah anjir nih, kok suasananya jadi nggak enak nih. Terus juga nggak ada security yang jaga. Nggak ada security yang jaga, segala macem. Ya udah standar. Gue balik lagi ke situ. Terus gue nanya, ini bisa call kemana ya? Langsung aja ke Jasa Marga mas katanya. Kalau Direct. entah direct atau entah di biasa ada gitu pelayanan dari Jasa Marganya untuk benerin gitu. Ya. Oh gitu ya. Ya udah dicoba di telepon ke Jasa Marga, nggak nyambung nih. Oke. Udah coba pakai handphone lu gitu. Terus si masnya nanya, tadi di jalan katanya, waktu mau kesini gitu, ada sesuatu yang aneh nggak yang terjadi? Wah di sini kita mulai nih, bangsat apa nih? Apa ya kita mikir-mikir? Oh ada. Jadi kondisi itu tidak hujan, tapi cukup lembab. Jadi nggak ya mungkin malam ya, jadi nggak kerasa, cuman lebih lembab dari biasanya memang. Kita tuh ngerasa kayak ngelewatin kan pasti agak ngebut ya. Kita tuh kayak ngelewatin genangan air. Zzz gitu. Dan kita di situ semua pada ngeh, tapi nggak komentar apa-apa karena Ya udah lah ya, apa gitu. gitu. Mungkin bekas hujan juga gitu kan. Betul.
udah dari semua yang kita pikirin cuman itu gitu yang paling aneh. Harusnya memang nggak ada genangan air sih, karena kering banget gitu. Cuman emang agak lembab lah, agak ya nggak kayak musim kemarau lah gitu. Aduh, banyak yang kayak gitu katanya. Itu teh dijailin katanya. Sama Iya sama pelaku. Oh, Jadi air itu apa? gua kira pelakunya. Menurut si Mas Mami. bentuknya beda-beda katanya. Dia nggak tahu juga, nggak tahu pasti itu apa. Cuman disitulah gue dapat cerita bahwa warga di belakang-belakang ini itu banyak yang pesugihan. Oke. Dan sadar lah pengen kaya aja gitu. Pesugihan kayak gitu-gitu. Gitu. Makanya kalau di jam-jam segini yang udah pada tahu mah nggak mau ke rest area gitu. Gak mau ke rest area. Tapi kan maksudnya kalau si pendatang itu mayoritas bukan yang tinggal di sana harusnya kan. Iya makanya tidak sepi. Itu emang jam segini nggak ada. Dia bilang jarang gitu. Oh gitu. Terus gimana tuh? Ya? Tapi ya gue kan dari dulu emang cukup skeptik gitu ya. Kayak alah ya udahlah gitu. Gue ngomong-ngomong deh gitu. Terus dia bilang lah ini warga tuh banyak yang gini segala macam. Ini jalurnya dia nunjukin tuh ke belakang-belakang gitu. Ini tuh jalurnya gini. Dan gue selalu penasaran orang yang kerja di rest area tuh baliknya kumaha. Ya. Orang suka mikir kadang-kadang gitu. Iya. Oh, kampung belakang Gitu dia tuh nunjukin. Jadi kan pom bensin nih. Terus ada jalur ke belakang. Itu bener-bener gue pertama kali tahu gitu. Oh, orang rest area tuh pulangnya kumaha. Gitu. Nah. Dia nunjukin kalau mau ke kita lewat sini sini kita lihat. Karena gak ada juga gitu ya sambil nungguin si jasa marga. Akhirnya kita iya aja loh. Itu tuh kita berempat. Ya. Dan ikut aja sama si A itu. Tuh itu ke sana. Ini teman gua dan dua lagi di belakang. Ini si A-nya di sini nih. Itu gini dia nunjukin gitu. Pas gua ngeliat ini, merinding gua. Karena pas ngelihat si jalannya, tah nengarana lampu teh Ya poek pisan. pisan, gelap banget guys. Jadi, ini gimana gua bilang? Bisa apa maksudnya jadi jalur Orang juga mau pulang jam segini, lu gimana bisa lihat jalan iya, sih? jadi gitu kan? satu-satunya ya emang udah terbiasa aja gitu. Ya. Dan kenapa nggak ada inisiatif pisan sih gitu ya untuk dikasih lampu kayak atau apa segala macam. Oh iya gini. Ya. Terus Dan itu Hah? Dan itu apa? Dan itu si jalurnya dia jalan atau naik kendaraan gitu. Oh, Saya naik motor misalnya. Naik motor. Ada jalurnya lah, cukup Ya, satu berarti mobil lah. lampu dari motor cuma tetap aja kan ngeri gitu. Betul. Terus di kiri kanannya juga kayak lembah gitu loh. Ya. Kayak lembah gitu. Karena biasanya agak nanjak dulu kan kalau itu tuh. nanjaknya di sana Len, jalan lurus gitu. Setelah ya agak bukan hutan apa ya pokoknya Iya, abis lembah-lembah itu gitu lah. mungkin nanjak. Tapi dari mata visual gua nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus gua bercanda sama temen gua nih. Kan temen gua sebelah sini. Gua bercanda lagi gitu. Tahu mana wanita? Tahu apa? Masih hilang. Ya, masih hilang. Masih kan di sebelah gua sini nih. Gua bercanda ketawa. Pas kembali. Wah, anjir itu bener-bener langsung. Lu cek lagi minimarketnya. Ya iya dong. Ya yang kan aduh ya enggak ada. Yang dua cewek pokoknya. Ya si cewek-cewek itu langsung masuk mobil. Pasti. Panik gitu kan. Karena mereka juga nggak ngeh kapan orang ini Hilang. pergi. Orang dia lagi nunjuk jalan. Nih nanti ke sana nih gini. Wah kok si A tadi kemana gitu? Gue bingung. Wah langsung pada lari kan nih cewek-cewek. Yes. Nah ini yang gue ya jadi gue mikir di film-film horor tuh emang bener ada tuh yang kira-kira mati dulu lagi ngomong. Ya abis nggak ada komando nggak apa-apa main lari aja kan. Maksud gue stay together dulu nih gitu. Iya. Ini dia lari. Akhirnya kita ngikutin balik ke mobil lagi. Nah jaraknya dari si ujung gitu. Jadi posisinya itu menuju ke jalan itu tuh ngelewatin jalan dulu menuju ke pom bensin. Kayak pagar-pagar pom bensin gitu. Jadi kita harus jalan dulu lagi balik lagi. Untuk balik lagi tuh gitu lumayan jauh lah. Lari ke aduh kesebut lagi. Itu Sensor. fungsinya editing ya. Iya. Makanya ada editor ya. Tapi intinya teman-teman pas balik lagi ada orangnya. Terus lu tanya, lu kemana tadi gitu? Oh enggak, saya di sini gitu. Iya di sini gitu, nggak kemana-mana. Gua di situ gue yang kayak udah lemes dan segala macam. Terus dari titik itu mau telepon jasa marga lagi kan? Kenapa gitu? Dia bahkan nggak tahu lu kenapa tuh nggak tahu. Jadi kayak ulang lagi semuanya dari awal. Semua dari awal, time loop aja gitu kan? Iya kayak loh kan, wah tar dulu gue masalahnya gue yakin gue ngobrol sama temen cowok gue ini berdua sama si mas itu. Ya.
tadi orang dis ngomong kan enggak katanya udah aduh ya udah ya ini mobilnya mati gitu. Wah kenapa mas, coba dilihat dinyalain nyala bro. Nggak, tapi teman yang itu tidak dibawa pengaruh ini kan. Saya tahu ini. Tahu kan? Zaman itu masih sering gitu. ya mengkonsumsi lah gitu. Betul, saya tidak mas, sumpah mas saya tidak. Kalau saya tidak konsumsi. Enggak, kalau yang temennya itu Nggak tahu. Aduh iya juga ya, saya lupa Mas Lagi tahu orangnya siapa ya. Cuman yang pasti habis itu jalan, dan kita sepanjang jalan sampai ke Jakarta itu emang silent aja di jalan kayak kita. Tapi emang normal sepanjang jalan udah nggak ada apa lagi kan. Cuman emang shock aja gitu kayak tadi tuh apa ya gitu. Kok klise gitu kayak masih tiba-tiba Ya klise tapi uncanny kan jadinya. uncanny gitu. Cuman ya kita ya si teman gue ini tuh emang suka agak-agak cenayang. agak-agak. Iya, Mas Adi juga tahu dan dia bilang itu tuh tadi gini kan, tapi gue nggak dengerin lah. Cuman pasti itu gue ngalamin banget, merasakan banget dari semenjak si diajak jalan ke sana aja, something Udah nggak enak. udah nggak enak gitu. Ini apa sih gitu? Terus kok jasa marga ditelepon gak bisa gitu? Gue tuh sering ngebayangin kalau yang rumah-rumah di belakang rest area itu tuh kayak ini. Mansionnya Resident Evil gitu loh, yang di tengah hutan. Tengah hutan ada mansion. Tiba-tiba ada rumah satu biji doang gitu. Tapi enggak sih. Dia kejar anjing tuh. Jadi gini, pas jalan lurus gitu Len, jalan itu panjang gitu ya. Di sana itu ada cahaya kecil-kecil. Ya, Ada. Cahaya rumah warga Iya. aja gitu kan. Iya. Kalau kita lihat juga memang ada, maksudnya banyak gitu rumah-rumah, cuman agak jauh. Agak jauh memang gitu. Maksudnya nunjukin tempat ke sana. Terus kata teman gua, kalau tadi si orangnya kita carinya kita ke sana, nggak langsung kabur lagi, kita bisa tersesat katanya. Hilang nggak tahu kemana aja kan gitu kan. Jadi Kayak yang si Arya ceritain tadi berarti. ya, something like that. Jadi kayak kalau gua nyari si mas-mas itu ke arah depan sana, Udah lost. bisa jadi katanya gitu. Tapi ya refleks dua cewek ini balik ke mobil lari, ya kita ngikutin ya ada benarnya juga. Berarti mereka yang pinter. Sebetulnya sih. Cuman kan reckless banget gitu, tapi main lari aja gitu. Ngeri banget. Ya, itu yang pernah gue dengar, dan emang si orang ini saat ngejelasin itu memang sambil jalan sambil kita ngobrol tuh, ya dia mengulang-ulang tentang adanya kegiatan pesugihan. Tapi berarti tidak ada jawaban dari si yang tadi tuh ya, yang apa sih, genangan? Nggak ada, dia nanya tuh kayak tadi ada yang aneh nggak, katanya apa yang aneh, dan kita mikir nggak ada yang aneh sebetulnya, dan nginjek genangan apa yang aneh sih dari nginjek genangan. Iya. Cuman pas gue bilang tadi kayak nginjek genangan air sih, terus bunyi lumayan kenceng zzz, gitu. Iya itu katanya. Ya part of them yang pengen ngasih tau lu kali kalau ini tuh Dia bilang, begini. itu tuh Kayak semacam peringatan aja gitu. saat dia ngomong gitu. jujur gue kayak ngalelewe gitu, kayak alah gitu, kayak apa sih ya, segala aja dicari-cari karena gitu lu kan. karena lu lelewe ya dia kerjain tuh lu gitu kan. Bisa jadi soalnya hilang gitu. Tapi di sisi lain ya, untuk menutup kisah gue yang tadi, gue juga mikir emang gue dikerjain gitu. Ya kerjain aja kan berarti kan. Iya, jadi emang udah tahu yang malam-malam datang tuh kayak dia tuh sebenarnya pengen tidur, pengen diganggu. Biasanya nggak ada yang datang gitu. Terus ya, kita datang, kita kerjain. Nah, karena itu emang gelap gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba gue lagi bercanda-bercanda dia kabur, Itu bisa aja. bisa aja karena kita nggak tahu sebetulnya di sana ada jalan atau apa gitu. Oke, cuma kalau misalkan dia nggak mau diganggu, kayaknya it's much trouble. Iya. nggak Itu sih? lebih ribet gak sih? Terlalu effort menurut gua. Mendingan dia jutek aja sekali kayak apa sih mas gitu-gitu aja gitu kayak. Ya bisa juga. Cuman kayak pengen jahilin in a way, jadi gue punya cerita ini, ngerti gak sih kayak. Jadi kayak percaya bahwa di situ tuh jadinya angker gitu. Tapi gua Iya. kira tadi ada apa ya, penjelasan di balik si pesugihan yang dilakukan. Nggak ada, cuman gue nanya sih pesugihan apa mas? Ya biasalah orang-orang yang kebelet kaya gitu katanya. Iya, pengen kayaknya dengan metode apa? Oh, nggak tahu tuh. Nah maksudnya gue sempat kepikiran. pet atau apa gitu kan. Kepikirannya gini, ya orang-orang di situ katakanlah misalnya melakukan pesugihan dengan ya ini mengorbankan si Yang jalan. gitu, ya jadi Make tumbalnya lah. Karena gue pernah dengar cerita juga, gue lupa sih di tepatnya di mana gitu. Jadi ada satu jalur yang itu ada yang nungguin. Manusia. Jadi misalnya ada yang kecelakaan nih, misalnya katakanlah naik motor jatuh, itu dicek. Meninggal? Kalau nggak meninggal, Ya udah. Kalau meninggal ya berarti itu tumbal. iya, mereka dapat gitu. Oh. Misinya sukses di situ gitu. Bener-bener ada yang nungguin terus ngecek gitu si orangnya. Wow. Menarik juga. Berarti apa? Kalau meninggal apa mayatnya boleh dibawa atau enggak gitu? Nah, Enggak, gua enggak, cukup jadi tumbal aja Yud, maksudnya Yud. Jadi dia kayak mengkonfirmasi, oh ini nih. Meninggal nih, oke berarti
Ibaratnya gini beres. lu Oh, iya, oke, ngirim oke, santet oke, ke oke. siapa nih si A. Oke, konfirmasi target doang kan. Terus lu nyuruh orang cek deh bener-bener mati belum si orang Iya, gitu iya. katakanlah. Wow. Ya menarik sih. Itu make sense sih Mas Randy. Kalau memang ternyata yang ditambahin itu. Ada lagi yang mau diterangin lagi tadi Iya. gue mengintermezzo soal. Tapi intinya memang si Om Hao dari Kisah Tanah Jawa juga sekali lagi menegaskan kalau memang tidak ada hubungannya dengan petilasan Prabu Siliwangi gitu loh. Karena pada zaman Prabu Siliwangi pun memang dipakainya untuk semedi, mendapatkan wangsit juga menjadi tempat diskusi lah. Mungkin ketika kerajaan itu Ya, ada urusan diskusi, kerajaan lah. Urusan kerajaan. Asik. Jadinya di sana. Sambil Gitu. ngopi itu. Ngopi gitu kan. Kopinya hitam, Oke. yang satu berubah jadi babi gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau tadi kan dari sisi mistisnya nih. Nah, ada penjelasan ilmiahnya ya. Ini dari ilmu radiestesi. Jadi buat yang nggak tahu ini adalah ilmu yang mempelajari lokasi sumber medan magnet dari bumi gitu ya. Nah, menurut ilmu ini ada 2 gangguan yang berasal dari tanah. Jadi dua gangguan dari tanah dan 9 gangguan dari air. Oke. Gangguan tanah itu berada di antara kilometer 60 sampai 70. Itu tanah tuh. Itu tanah. Nah, kalau yang air itu dari 86 sampai 90. Oke. Ya. Yang membentang dari timur laut ke barat daya terbentangnya gitu ya. Nah, jadi katanya di situ tuh ada gelombang medan magnetik gitu ya. Yang kuat ya. Yang kuat timbul dan diyakini dapat mempengaruhi hingga mengganggu manusia walaupun mereka cuma melintas sekilas aja. Efeknya macam-macam, mulai dari ngerasa nggak nyaman, pusing atau ya tadi halusinasi, gitu ya. Dan akan diperparah lagi kalau misalkan kita kondisi lagi nggak fit, lagi ngantuk, atau mungkin kendaraannya juga yang lagi nggak benar. Oke. Gitu. Nah, ada tips juga ya katanya untuk menetralkan gelombang ini tuh disarankan untuk memasang kumparan khusus yang terbuat dari tembaga murni. Taruh di mobil. Taruh di mobil dan nanti itu bisa mengurangi efek dari magnetiknya yang juga diperkuat dengan efek getaran dari mobil ketika kita lagi jalan kencang di jalan tol. Gitu. Itu confirm sih. Gue bisa pastikan iya karena kalau lu nyetir lu pasti ngerasa sih saat medan magnetnya tinggi, akselerasi pasti Lebih berat. berubah gitu. Itu alasan gua ini kali ya, alasan gua kenapa selalu mabok ya kalau situ kali ya. Gini, lu suka itu ya bisa jadi. Lu tidur mulu soalnya kalau nyampe situ tuh. Efeknya salah satunya lebih nyantuk gitu. Dan lu pernah gak sih kalau naik mobil di satu titik akhirnya kedep nih? Ya. Nah kalau lu sadar selalu di area itu baru mulai dep. Lebih kedep. Coba aja nanti mungkin Selain karena faktor ketinggian juga ini berarti Iya, magnet juga. bukan ini maksudnya ya ketinggian gitu mungkin Sama suhu bukan? Kan mungkin enggak, lebih ke ketinggian. lebih tinggian ya. Ketinggian. Lebih ke ketinggian sih. Kayaknya emang di situ gitu menurut gua. Karena emang selalu di situ. Terus ya dari gue yang nyetir sih emang ngerasa sih di area situ terlebih buat gua dari Jakarta ke Bandung ya dibandingin dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta. Karena lebih banyak kan. Nanjak. Oke, make sense. Karena ini sebenarnya pendek aja sih, cuma cerita dari bokap doang gitu. Ya. Karena beberapa kali almarhum tuh sering kan dulu kan kerjanya kan Jakarta kan, jadi setiap weekend pulang tuh setiap weekend selalu lewat jalan tol gitu kan. Berapa kali dia tuh suka ngeliat orang pinggir jalan yang tiba-tiba minta gini. Tahun Kayak berapa minta tuh? tolong. Tahun berapa tuh? 2015 ke bawah lah. Ya nggak terlalu lama belum. 2015 Belum 2014 terlalu lama lah. gitu ya. Pokoknya emang masih sering bolak-balik pakai mobil. Ya macam-macam, dari yang orang pinggir jalan tiba-tiba minta begini atau tiba-tiba ada kita lagi kencang tiba-tiba ada yang nyebrang gitu. Ya. Karena kan itu banyak kesaksian juga yang bilang kalau gara-gara orang yang tiba-tiba muncul tengah jalan itu yang akhirnya bikin kecelakaan kan. Ya. Tapi bokap ngalamin ada yang gini-gini dan cewek. Kayak orang minta tolong pinggir jalan gitu loh. Ya. Kalau nggak salah ada cerita juga nggak sih yang sempet orang tuh akhirnya ada yang berhenti ngizinin dia naik terus tiba-tiba jadi pusing lah terus atau tiba-tiba ngilang lah orang yang dibawanya gitu. Yang gue tahu dari temen gue ceritanya adalah satu ular gede banget katanya. Jadi ketika dia biarin orang itu naik terus berubah jadi ular gitu. Jadi pas lagi jalan dari jauh udah kelihatan tuh lagi gini Oke. di tengah jalan. Tapi kalau ular mah wajar lah ya karena memang sekitarnya kan Mungkin ada ular. Ya nggak? Make sense. Very possible. Very possible. Itu ada ular. Tinggal ya tadi kan katanya ularnya gede. Tinggal segede apa gitu. Masih dalam ukuran wajar atau Ya enggak? kalau sanca malah ya Emang wajar gede. lah, emang gede. Emang kan. segede paha gua gitu kan. Emang gede sanca dewa sama gitu ya.
Mungkin itu gitu ya. Terus dari situ kan bisa tersugesti ya, maksudnya dianggap aneh-aneh, dianggap itu adalah makhluk-makhluk halus yang nyurup. Setan menyerupai Itu ular kan udah cerita lama banget kan. Iya. Atau mungkin masih ingat kan di episode sebelumnya ada cerita yang ular hilang itu tuh, yang pindah dimensi. Iya ada ya. Ada. Ada. Intinya kayak gitu. Terus yang kedua ini harimau. Nah ini yang aneh nih harimau nih. Iya. Tapi emang ada ya? Emang bisa ada ya harimau? Jadi gini, gue dengar ceritanya itu dari almarhum om gue yang sudah meninggal. Gitu. Almarhum yang sudah meninggal. Iya betul. Double ya? Oh, double benar. Soalnya Mas Randy juga kenal orangnya. Yang mana ya? Om A. Ya oke lah nanti aja. Nanti ya, pokoknya dia. Terus dia cerita tuh bahwa ada di situ sebetulnya waktu lagi pembangunan ternyata ada beberapa yang bikin kesaksian harimau Jawa tuh ada. Ya mungkin aja kalau itu sih. Ya. Nah. Cuman ya gitu kan, selalu nggak ada konfirmasi nih mengenai harimau Jawa gitu. Yang footage-nya pasti jelek lah atau apalah. Dan gua rasa kalau misalkan ada binatang sebesar harimau pasti akan lebih sering muncul di berita nggak sih, kayak breaking news tiba-tiba ada harimau nyebrang nih gitu. Iya, betul. Kalau nggak ada harimau masuk ke pemukiman warga karena Betul. udah nggak bisa nyari makan gitu. Tapi harus dikonfirm dong dengan dokumentasi. Iya. Kalau enggak mah belaka gitu kan. Ini kan bullshit. video-video amatir aja kagak ada. Kagak ada. Nah ini kata om gue, dia pernah lewat ke situ dan ada harimau nyebrang. Kan gue bilang, yakin bukan anjing, gue bilang. Ya. Anjing pun ya kalau kita lagi malam nyetir, Ya bisa jadi kayak dianggap iya harimau. Untuk teh gitu atau kan. ini apa namanya kucing hutan, gitu, atau kucing hutan. Terus dia bilang, yakin itu harimau, gede, tinggi, dan dia lewat dengan sangat santai katanya si harimau ini. Oke. Nah harimau Jawa itu ya gue juga belum pernah lihat langsung ya. Tapi yang gue denger nggak segede harimau Sumatera gitu. Betul, makanya itu dianggapnya om gue bukan harimau Jawa, beneran, tapi penunggunya yang Menyerupai harimau gitu. Itu. Ada cerita lama juga sih. Betul. Yang terakhir ini cerita dari Harimau Jawa medok tuh. yang terakhir ini cerita yang menurut gue menarik, tapi gue nggak percaya sih. Apa tuh? Jadi intinya sama kayak yang Yuda bilang tadi, di stop, diberhentiin sama seseorang yang minta tolong dan ada mobilnya. Jadi ada ibu sama anaknya. Minta tolong. Minta tolong. Mobilnya ada di situ terparkir. Monggok. Kayaknya. Monggok. Minta tolong gitu. Berhenti, naik. Ntar saya berhenti di rest area aja. Gitu. Rest area yang berapa? Di depan nanti saya tunjukin jalannya. Oh ya udah, diikutin nyampe ke pemukiman katanya. Diikutin, nyampainya ke desa gitu. Yang ngelewatin dulu jalan setapak lah, apalah segala macem. Desa RM4 tuh. Pokoknya dia ngelewatin dulu jalan-jalan segala macam, udah gitu ke desa itu, dan ternyata di desa itu tuh, pokoknya gue lupa detail ceritanya mah, aneh banget, orang-orangnya aneh apa segala macam. Terus sempat salah satu dari mereka entah kesurupan atau apa. Itu lihat palanya ada parasit nggak? Anjir. Itu Harus dipercaya dulu. Percayain dulu palanya tuh. Akhirnya mereka keluar lagi dari situ gitu. Jarak waktu 2-3 jam mereka keluar lagi dari situ karena ngerasa ini nggak beres. Iya. Kayak nyebrang gitu ya. Iya, kayak entah keluar dari jalur yang seharusnya lah gitu. Mereka keluar lagi, terus katanya salah satu orang yang ada di mobil itu ngelihat sepanjang jalan mau keluar itu banyak yang terbang-terbang. Wah, apaan? Kuyang. Nggak tahu, putih-putih gitu ya, terbang-terbang banyak. Dan kan gue banyak itu kayak apa gue bilang? Ya. Ya dong. Kayak kunang-kunang kah atau apa gitu. Enggak, Ya. enggak katanya tuh tubuh katanya. Tubuh. Iya, tubuh orang gitu. Anjir. Melatih di situ. Nah, disitulah ya merinding sih denger ceritanya mah kalau ngebayangin. Terus si ibu anak itu gimana? Terus si ibu anak itu Jadi gimana? tinggal di desa itu. Oh, dia langsung turun. Ya entahlah, gue lupa ceritanya detailnya. Oh. Cuman yang pasti di desa itu tuh ada cerita lagi, gue lupa. Nanti kalau ada kesempatan gue undang deh orangnya. Oke. Cuman yang pasti dia keluar lagi, pas jalan mau keluar itu di kiri kanan itu Ada yang Terbang-terbang. katanya gitu. Cuman ya memang gak ngapa-ngapain, cuman ya secara kayak environment ngawal aja. anjir. Kayak tiba-tiba dari bawah apa namanya? Tanah. Hutan-hutan itu tiba-tiba muncul dari pohon-pohon itu tuh terbang-terbang gitu. Itu
kuburan tuh Pak kayaknya Pak. I don't know. Bangkit dari kubur semua tuh kayak gitu. Diikutin jalan set. Pas ini kan dia dari Bandung mau ke Jakarta. Ikutin jalannya set. Dia balik lagi ke Bandung. Dia keluar tuh ternyata jalan yang dia ikutin lagi tuh jalan sebaliknya. Balik ke Gitu kayak diputerin balik lagi gitu kayak nggak boleh berangkat katanya gitu. Itu yang terakhir gue dengar gitu. Yuda ada pengalaman nggak? yang gue pikirin tuh kasihan banget itu. Kartu tolnya habis cuma buat begituan doang. Benar juga sih. Lagian itu belum zaman kartu tol sih kayaknya. Iya, tapi kan Jadi duitnya udah mahal gitu kan. iya. Iya. Tapi gue nggak tahu ya kalau jalan tol ini kayaknya cerita mistisnya pasti Nggak pernah habis. nggak pernah habis dan kayaknya memanjang juga Ya. deh sepanjang jalan tol Ya. itu gitu. Oke, berarti lu tau rumah gua kan? Itu berarti jalan tol apa sih? Belakangnya Hah? itu terusannya ini dong. Pokoknya sebelum stasiun Wus aja. Betul. Kan Sebelum nanti Sumarekon ya. Iya. Nggak jauh dari TLU lah. Iya betul. Itu berarti jalan tol apa tuh? Aduh apa ya namanya? Berarti Panjilekan ya? Buah Batu ya Buah Batu Panjilekan ya itulah. Bawa batu Panjilekan ya. Kalau Kenapa cerita ya dari maksudnya? gua mah gua kira baru tahu sekarang kalau ternyata daerah belakang rumah gua emang angker. Gimana Gitu tuh? ya. Jadi sekarang dulu tuh kan sebelum ada Wush kan memang ini ya emang ada temboknya. Jadi rumah gua tuh seberangnya ada pemukiman lagi GBA. GBA lo kalau buat yang tahu orang Bandung mah ya GBA di seberang komplek gua tuh. Tapi dulu nggak ada yang bisa dengan mudah nyebrang karena ada temboknya. Walaupun ada cuma 1-2 orang doang. Semenjak ada Wush itu tembok dibongkar dan sampai sekarang nggak pernah ada penggantinya. Jadi udah makin berisik lah ya jalan tol dan gampang aja buat orang untuk nyebrang. Dan bener aja banyak orang dari GBA situ yang akhirnya nyebrang ke sini. Termasuk including juga meningkatnya kasus kriminalitas semenjak Kebayang. itu tembok ya jebol. Iya. Nah, akhirnya setelah itu juga kita juga makin ngerasa berisik jalan, apalagi semenjak ada bus telolet. Betul. Terus-terusan tiap kali lewat belakang rumah gue tuh selalu bunyi. Selalu bunyi. Nah, satu hari ada truk yang mogok lah di situ kayaknya dan dibantuin sama petugas bus yang ada di sana kan ada posnya juga kan di sana kan. Si petugas bus ini kayaknya orang baru. Nanya dia ke supir, kenapa sih kalau lewat sini tuh selalu bunyi-bunyiin mulu gitu, berisik gitu, dibilang gitu. Oh masnya baru ya katanya ya. Jadi kalau kita mah yang memang punya klakson gede memang selalu bunyiin di sini. Emang kenapa? Karena untuk jika assalamualaikum gitu. Syarat lah gitu. Syarat gitu. Karena kalau enggak selalu ada aja orang yang nyebrang dan enggak kelihatan. Make sense sih tapi. Iya, make sense. Dan suka tiba-tiba di tengah ada. Tapi kadang-kadang yang nyebrang pun juga bukan cuma bentuk orang. Yang bentuk kayak wewe pun juga sering dan memang seringnya munculnya adalah wewe. Di situ tuh. Di situ tuh gitu. Kampung wewe. Nah, ini bisa jadi ya. Karena kan di situ karena di belakang yang tempat tembok itu yang gue bilang, itu tuh banyak banget pohon-pohon gede sebelumnya. Sekarang udah enggak ada. Sekarang udah enggak ada gitu. Gara-gara bus gitu ya. Nah, kalau warga-warga sekitar mah bilangnya itu mah kayaknya emang warga sana yang sering nyebrang karena jadi banyak banget gitu. Banyak banget yang nyebrang, entah itu mereka kerja atau ngapain gitu kan, atau bahkan yang turun dari jalan tol ke sini pun juga banyak. Banyak itu banyak. Banyak Gua tahu. gitu kan. Iya. Nah, yang paling ngeri sih akhirnya kan ada satu tempat di situ yang mau dijadiin kayak tempat perkumpulan lah untuk warga RT gua. RT gua sama RT sebelah gitu ya. Nah, ada satu tukang gali yang ditugasin sama RT gua sama siapalah gitu ya untuk membersihin area itu. Pulang-pulang satu hari pulang-pulang disapa menyokap gua sekalian buat ditugasin untuk ngurusin halaman gua gitu ya. Dia bilang, "Iya Bu, nanti dulu saya istirahat dulu Bu," katanya. Kelihatan sama nyokap gua, mukanya merah-merah gitu. "Kenapa Mang?" katanya. "Ya saya diganggu." "Diganggu sama siapa?" "Ya itulah banyak lah, itu di atas suka banyak yang terbang-terbang," katanya gitu. Terus saya dibisikin, "Ingkasih gitu." Anjir, ada suaranya lagi. Ada suaranya, ingkasih gitu. Kayak jika udah digebukan gitu di mana tuh. Kayak habis dipukulin si Manggali ini tuh. Jangan-jangan emang dia digebukin keluarga. Gimana kali ya? Ngakunya aneh-aneh gitu loh. Nah, akhirnya semenjak saat itu ya sebenarnya ini juga baru-baru sih. Si Manggali ini kayaknya kejadian kayak seminggu 2 minggu lalu lah gitu. Nah, jadi akhirnya sekarang lagi cukup ribut lah. Jadi bisa jadi kayaknya di situ emang sarangnya wewe katanya gitu. Tapi terlalu banyak ya, seperti biasa anak horor akan coba untuk mencari sisi logik ya. Kayak cerita gue tadi gitu ya.
Ya bisa jadi emang orang iseng gitu ya, yang tiba-tiba hilang tadi. Terus juga Karena ular banyak orang yang nyebrang juga dari kampung sebelah gitu. Ya, ular ya ular aja gitu. Karena kalau gue pernahnya ngelihat bekas ular. Kulit Ular. bekas Enggak, jati kulit. bekas tapak aja gitu. Basah kayaknya dia. Ada ya? Hah? Bisa kelihatan ya tapak ular. Di mana dulu kalau Di jalan di tol. Di jalan tol. Hah? Hah? Itu ular gede banget tuh. Ularnya gede lah ya. Kita tahu lah ular gedenya segimana kan. Ular dewasa ya. Gua kira Gitu tadi- tuh tapaknya tuh kayak gitu tuh. Kalau di jalan tol aspal berarti kan? Aspal. Gue kira kalau di tanah masih ada lah. Ya, masih. Enggak. Kayaknya ularnya basah. Oh. Ularnya basah nih. Jalannya terus kering. Jalannya kering. Jadi ada bekas gitu tuh. Kelihatan. Gitu. Terus Mungkin kan emang belum banyak dilintasi sama mobil juga, jadi masih awet si jejaknya ya. bisa jadi atau emang gue bener-bener lewat pas baru dia lewat gitu. Iya. Bisa. Ya itu gue lagi Tapi sama lagi cewek berhenti gua. tuh. Apanya? Kondisi lagi berhenti. Lagi jalan. Berdua sama cewek gue. Malam-malam. Bisa ngapain, Mbak? Ini. Habis lihat ular. Habis lihat ular gitu. Saya. Tapi ceweknya yang lihat ular kayaknya ya. Enggak, jadi gini. Gue kan Enggak, maksudnya ular yang saya. Itu tidak berbahaya. Kata saya. Jadi lagi jalan menuju ke Bandung. Lagi jalan menuju ke Bandung. Ya nanjak kan jalannya, maksudnya Yes. nanjak. Yes. Gitu. Ya di jalan nanjak itu, gue dulu pakai mobil Jazz tahun 2007-2008. Ah. Setiap lewat jalan yang nanjak banget itu pasti lelet. ya karena Oke. berat. Pasti lelet. Kalau cuma berdua ya, soalnya bawa barang juga. Set lagi di situ, terus lagi ngobrol-ngobrol. Kelihatan tuh karena kita kan jalannya cukup pelan tuh. Set. Di depan tuh ada gitu tuh panjang tuh. Set. Pikiran pertama adalah kecelakaan. Apa bekas kecot ban tuh. Ya. Iya. Bekas drift gitu. Ya. Tapi enggak gitu pas sudah dekat gitu ya. Pas gue ngeliat gini, ya tapak bekas ular aja kelihatan kan beda kayak brush gitu. Liku-liku gitu kan. Heeh. Karena ular jalannya nggak mungkin lurus atau belok gini, Ya. jadi dia pasti gini kan. Ya. Nah bentuknya tuh gitu. Nah kayak gue yakin ya wajar kalau ada ular lewat sini mah menurut Iya, gue. emang. iya. Ya bisa jadi habitatnya juga. Ya kanan kirinya kan Hutan rawa Iya. gitu kan rawa. Kalau yang tadi harimau gue yakin itu anjing sih menurut gue. Tapi kalau menurut dia gede gimana nih? Nah, gede di Gedenya sini itu. dalam iya maksudnya porsi lu sama gua kan bisa beda. Beda Tiap definisi orang. gede gitu. Menurut lu kalau lu referensinya ngelihat apa namanya anjing kampung aja yang ada di kota biasa, sekalian ngelihat Alaskan Malamut juga menurut lu itu segede harimau anjir menurut lu gitu maksud gue. Jadinya Kalau gue sih nggak anggap gitu ya. Iya sih. Kalau gue sih nggak anggap. Karena gue mikirnya dia ngambil nyetir malam jadi nggak fokus juga gitu. masalahnya harimau Sumatera aja tuh gede banget loh. Iya. Dan gue pikir kayak kalau misalkan anjing kayak ya malamut aja gitu kan nggak mungkin bisa setinggi kaca depan mobil lo kan. Jadi pasti nggak akan kelihatan nggak sih? Kelihatan sih almost sih. Karena anjing Nggak akan kecil setinggi aja. mobil tapi kan. Nggak. Kecuali lu punya Great Dane. Iya. Yang mungkin nggak mungkin ada di kampung itu juga sih kan. Nggak, kalau di situ minimal dingo lah kalau di Dingo. Jalan Anjing tol. hutan. Heeh. Ya mungkin. Kalaupun ada gitu di situ. Ada serigala nggak di sana? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Indonesia tuh nggak ada. Nggak ada Indonesia nggak ada. secara habitat sih nggak ada. tidak Habitat nggak ada. Di Oh. Indonesia nggak ada serigala. Baru tahu. Baru tahu. Di Indonesia tuh nggak ada serigala. Jadi nggak mungkin sih. Itu. Terus apa lagi yang tadi? Yuda. Tadi bokapnya Kasor. sering lihat. Oh iya. Ada yang minta gini. tolong. Iya. Ya itu kasihan kalau emang minta tolong maksud gue. Cuman kalau minta tolongnya selalu kejadian itu pas malam. Bokap gue tuh kan selalu pulang nyampe Bandung tuh selalu jam 1, jam 2 gitu. Memang pulangnya tuh Jumat malam lah. Untuk biar nyampe Bandung tuh Sabtu subuh dari Bandung gitu. Dan selalu ngeliat itu di tengah malam. Dan bokap gue kebanyakan memang bisa ngeliat Ya, katanya ya. kan. Bisa jadi. Cuman kalau logikanya ya bisa jadi orang beneran atau ya lagi-lagi menjadi ngebayangin. Oh, iya. Dan suatu hari gue juga mengajukan pertanyaan bodoh. Kenapa nggak ditolongin aja Pak? Ya nanti kalau misalkan di belakang terus dia ngapa-ngapain gimana katanya? Kita nggak Gua akan pernah- lebih ngeri kalau itu kriminalitas. Iya. 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 Ya kayak yang kita pernah bahas kan di dekat sini juga ada tuh. Yang Iya. kalau pulang malam ada yang gini-gini kan. Nah, Itu kan juga minta tolong. iya. Tolong saya dibayar. Kalau saya dibayar, Oh, iya. nanti saya kasih servis. Ya, itu beda mas. Itu beda mas. Itu beda. Ya. Dan terakhir untuk menutup, gue tuh sebenarnya ada satu cerita. Cuman udah pernah gue ceritain dulu di Bukan Radio nih. Ini Ya, tapi wewe gue tadi gimana? Oh iya wewe. Nah kalau yang tadi yang si supir bis itu, Supir bis itu menurut gua Make sense. make sense. Jadi dia
apa ya, preventif kan. Jadi dia Dan gue pun melakukan itu. bunyiin dulu biar tahu nih ada yang lagi lewat. Gitu kan. Gitu. Kalau gue sih juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau Ya, kayak- masalah wewe, itu dia. Maksudnya bisa jadi apa ya? Kalau kemungkinan Iya. ada wewe apa? Ya sebelumnya kan ada pohon gede, ada pohon cukup rindang lah dulu lah sebelum ada wus gitu. Sekarang semenjak ada itu jadi udah gak ada sama sekali. Iya. Jalan tol kelihatan jelas kayak. Ini yang men-statement wewe siapa, Cuk? Supir doang. Supir, penjaga wus, kemudian si Manggali udah Oke, ditinggal lah. coba tadi satu supir, Ah. kedua penjaga bus, Ah. satu lagi? Manggali. Manggali yang dipukulin Manggali itu. yang dipukul itu yang merah-merah itu. Ya itu dia apa ininya? Wewe juga dia bilang. Maksudnya kerjaannya apa? Gitu? Manggali, tukang gali. Tukang gali. Oh tukang gali. Manggali. Makanya gue bilang Manggali. Manggali. Gue kira gali namanya. Ya Allah. Gali. Dari tadi Namanya lambung. kan ibunya Yuda minta tolong beresin gali ini tuh karena dia tukang gali, manggali. Ya, gue tadi dengernya gitu. Nah, ini kalau dari ketiga orang ini, supir, pasti jam tidurnya sedikit. Sedikit. Tukang jaga juga Kurang. bisa dibilang Kurang. gitu. Iya. Ya bisa dibilang mereka ini ya. Semuanya kecapean ya. Iya, karena ada efek itulah gitu kalau gua. Iya, bisa Manggali jadi. aja yang dengar suaranya langsung. Nyingkah sih. Warga kan gitu nanti. Ya itu bisa jadi sih, bisa jadi warga sih. Gitu. Ya udah, itu ya kalau kalian ada kisah tersendiri, Manggali coba. namanya Gali dan Ratna deh. Gali dan Ratna. Jadi kalian drop aja cerita kalian di kolom komentar boleh, nanti kita bacain mungkin di next episode. Ya karena gue yakin di Ya, nanti linknya kita pasangin di deskripsi. boleh karena banyak sih pasti cerita di sana. Karena gue sama Widi tuh sempat ngalamin, sama Mas Widi gue sempat ngalamin. Lu mah ngalamin begini. Hah? Itu ya. Itu kebalik mobil saya. Itu kebalik mobilnya. Cuman singkat ya untuk menutup, dan gue masih bingung untuk ngejelasinnya, mungkin halusinasi let's say gitu ya. Jadi gue bertiga, gue, Widi sama teman gue cewek di belakang satu. Kita pulang dari Jakarta ke Bandung. Saat di jalan itu banyak kejadian aneh berkali-kali. Yang well confirm, Ini yang begini. bukan. Beda. Ini mah lagi jalan aja gitu, santai. Yang pertama tuh gue ngeliat kayak ada something yang menggelinding. Gitu. Terus pas di titik gue ngeliat ini set kok ada wajahnya gitu. Kepala diunding. Ya, gitu. Jadi asumsinya itu. Nah, Gue langsung gini, kan gue nyetir. Gue langsung gini ke si Widi. Terus si Widi cicing. Wah, berarti dia juga lihat. Iya. Gitu, bukan cuma lu doang. Gue doang. Udah gitu, udah. Yang lama kemudian, gue ngeliat ke belakang. Terus si teman gue yang di belakang, ih AC-nya kecil, kok dingin banget ya gitu. Gue pakai mobil jazz angker gue itu ya, yang nggak double cabin kan, maksudnya double blower gitu, jadi cuma di depan aja AC-nya. Di belakang nggak ada. Harusnya nggak ada di belakang dong dinginnya gitu. Yes. Dia bilang dingin banget ya di belakang gitu. Apaan sih? Gue bilang nggak mungkin lah dingin banget. Udah gitu gue ngeliat ke ini spion kan, set. Terus ini kepala si teman gue nih yang cewek di sini. Sebelahnya ada. Enggak. Tapi ada lagi yang duduk di belakang. Tapi karena dia lagi maju gini, Jadi kelihatan sekilas doang. bukan. Gini logikanya ya. Ini spion nih. Ya. Dia lagi maju gini, ih dingin nih. Jadi pas dia di spion nggak ada dong kepala dia. Ya. Ini mah ada. Oh. Paham nggak? Kalau Yuda lagi maju, Iya, paham. iya kan? Paham. Harusnya kan jadi ya dia maju di sini mah, ya di spion nggak ada lah. Ini ngelihat ke kursi belakang lah. Pas gue ngeliat, loh kok ada? Gue bilang. Terus Kan dia lagi maju. kan dia lagi maju gitu. Nah. Gue colek lagi tuh ke Swidi. Gue gitu, terus Swidi gini. Nah, gue ngeliat ke spion, Swidi gini. Jadi kita sepanjang jalan nih digangguin terus. Yang kita bingung ngejelasinnya kenapa ada satu kepala lagi. Ya. Gitu. Ini siapa satu kepala ini gitu ya. Gua sama Widi sampai speechless gitu ya. Banyak nanti kepanjangan kalau gue ceritain, tapi intinya ada beberapa mungkin di next video aja gue ceritain. Cuma intinya kita menjaga itu sampai nyampe karena kita nggak mau si cewek ini Panik atau jadi rusuh. satu mobil terpanik yang ada. Nggak enak lah jadi suasananya. Jadi kita cerita-cerita aja, kita ketawa-ketawa aja gitu. Nah, tahu nggak awalnya gara-gara apa? Gara-gara gue cerita kejadian di kontrakan gue yang ada pocong loncat. Trigger awalnya itu mengundang gitu, Mak. Awalnya itu karena nanya mulu ini si belakang ini, ceritain dong. Nanya mulu. Nanya mulu. Begitu, ya udah. Kasih lu nih.
kejadian itu kita silent kan sampai akhirnya kita anterin pulang, segala baru besok kita kasih tahu. Terus gue nanya, sedingin apa sih emang? Aneh banget loh dinginnya, dingin banget katanya di belakang. Dan itu terjadi berapa lama gitu sih ada sosok? Pokoknya setelah beberapa kali kita make sure ada, terus si cewek ini mundur lagi, ya kita udah nggak lihat-lihat lagi spion lah pak. Oh, jadi ya pokoknya udahlah, kalaupun ada ya cuekin aja. Ya gitu. sudahlah gitu, karena kamu ngapain anjing itu jam 1:30 malam cok, kayak no choice juga buat gue gitu. Ya. Wah udahlah, lanjut aja, yang penting nyampe dulu aja dengan tenang gitu. Ya udah gitu aja teman-teman. Oke. Episode ini lumayan panjang, berapa lama Fir? Lumayan. 40 sejam. Sejaman. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya untuk perhatiannya di episode yang terbaru ini. Sorry banget ya update-nya lama ya. Kita juga nanti bakal nge-review lagi submitan dari kalian dan tadi yang pengen jadi volunteer penulis kita juga bisa langsung kirim aja ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita lihat-lihat dulu lah ya. Gitu. Tapi volunteer ya guys ya. Ya. Volunteer. Untuk sekarang. Jadi ditekankan. Ditekankan dari sekarang, takutnya ntar udah punya harapannya gimana gitu. Iya, iya, kita jadi nggak enak nanti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu semuanya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Yuda pamit dulu. Ada Kita Bogito pamit. dan ada Lini juga. Dan Ya. Bye-bye. Bye-bye.